Saat kami berempat mulai ngaji bersama ya Wak, kami pun rutin ke musola. Nah, kami berencana tidur di musola. Di malam pertama di musola kami tidur di beranda. Waktu jam 1 lewat, pintu musola tiba-tiba terbuka Wak. Aku pun terkejut dan coba melihat. Tidak ada siapa-siapa yang masuk Wak, padahal pintu itu terbuka lebar. Salah satu temanku coba tidur di tempat imam. Nah, sekali bangun dia Wak, pindah ke kamar mandi tidurnya. Kami jelas melihat sesosok putih sedang sholat di tengah malam, padahal tidak ada siapa-siapa. Ternyata di musola ini ada jin yang sedang sholat, yaitu jin Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya Wak. Nah Wak, jumpa lagi nih Wak sama aku ya Wak ya, M360 Channel. Seperti yang Wak tahu ya, M360 Channel ini sebuah channel yang menyuguhkan hiburan tentang cerita horror story, kisah nyata yang aku alami sendiri Wak. Mau tahu Wak judul malam ini? Sebuah cerita horror story, kisah nyata aku sendiri. Nah, jangan lupa Wak, like dan subscribe-nya dan tombol loncengnya. Judul malam ini Wak, saat kami tidur di musola Wak, serem Wak. Ternyata ada jinnya. Inilah ceritanya Wak ya. Cerita ini Wak, malam ini diawali saat kami mulai bagi raport semester kedua dan kami berliburan Wak. Seperti biasa ya Wak, kami berempat, aku dan 3 temanku, Sejudin, Ahyar, dan Dedi, bingung Wak mau cari kegiatan apa, kan gitu Wak, karena liburan ini Wak. Kemarin setelah kami persami dengan tidak selesai, gagal karena ada sepocong yang mengganggu kami pun bingung nih Wak mau kegiatan apa. Nah, saat udah selesai bagi raport ini Wak, kan biasalah Wak, anak-anak kecil ini Wak kan bagi raport senang. Jadi kami itu bukan pulang lagi nih Wak, belum pulang. Raport masukkan tas, dengan bersepeda seperti biasa kami mampir di sebuah sungai. Nah, sampai di sungai kami cagaklah sepeda BMX nih Wak kan. Dengan berempat kami letakkan tas, buka baju, buka celana, kan Wak. Masuk ke sungai mandi-mandi dengan senang karena mendapat nilai yang tidak sempurna walaupun tidak tinggi Wak ya. Yang penting nggak ada merahnya Wak kami Wak. Judin pun nggak ada merahnya Wak. Syukur alhamdulillah Wak ya kan. Kami berempat tidak ada merahnya. Mandi-mandi kami senang Wak. Selesai mandi, istirahat kami Wak di atas lagi, baru berpikir, sore ini aku ngaji woi. Gitu. Bilang, oh ngaji kocil. Aduh cuman Cil, pulang yuk. Pulang ya kan. Nah, aku kan udah Judin ini ngajinya di musola, sedangkan Ayar sama Dedi tadinya tuh di masjid. Jadi berpisahlah kami Wak. Nah, pulanglah ke rumah masing-masing. Sampai di rumah aku Wak, ditanyain sama istrinya Pak Rambi, loh kok lama kali pulang Cil? Kata Kak Fitri udah selesai semua bagi raport. Dia pertama aku kan, aku bilang lah, biasa Wak mandi sungai dulu. Nah, kebiasaan kau kan. Cepat sana ganti bajumu. Makan nah, gitulah kan. Mana rapotmu? Kasihlah rapotnya Wak. Kan, aku kasih rapotnya. Ditengoklah ya kan. Wah, lumayan katanya kan. Kau bandel tapi kok nggak ada merahnya gitu dibilangnya kan. Bagus juga Cil gitu. Diambil rapotnya sama Kak Fitri. Ditengoknya. Nanti mama bohong katanya gitu ya kan. Pikirnya istri Pak Rambi ini menutupi kalau ada merahnya, padahal tidak ada merahnya. Dilihat, wah ternyata kancil pintar Wak, gitu. Mak ya, udah biarlah makan dulu di sana, nanti sore ngaji lagi ya. Nah aku kan masih ngaji Wak, kan, ngaji. Jadi habis makan aku disuruh tidur siang. Setelah tidur siang dibangunkan jam 3. Sebelum aku bangun, Judin udah ada di rumah Wak ternyata. Nah, ditanyailah sama istri Pak Rambi, Den, cemana rapotmu? Lumayan, nggak dimarahi bapakmu? Senyum dia. Enggak Wak, katanya. Bapakku malah meluk aku, katanya.
nangis dia. Loh kok nangis? Gitu dibilangnya. Iya Wak, katanya kok nggak biasanya gitu. Biasanya kan dulu nih ya, Judin sebelum kenal sama aku itu nilai rapotnya kalau enggak 4, 5 paling tinggi 5 gitu. Tapi semenjak kenal aku, gabung sama aku, bermain dengan aku, ku ajarkan dia membaca, dia ajarkan menulis gitu. Jadi ya lumayan lah, ada 6, ada 7 gitu. Paling tinggi memang 7, tapi tidak ada merahnya. Makanya bapaknya nangis melihat anaknya ternyata udah naik setingkat kepintarannya. Setelah itu ditanyalah, kamu ikut ngaji juga? Iyalah Wak, biar pinter kayak Kancil gitu dibilangnya. Ya udah, bangunkan dulu Kancil sana. Dibangunkannya lah aku, ya kan, dengan apa ini jogelnya. Bodohnya si Judin bangunnya bukannya pelan-pelan, ya kan, ditariknya kaki aku sampai hampir jatuh. Bangun Cil ngaji katanya. Kaget lah aku, ya kan, ku tengok kok udah ada si Gabo di rumah ini. Cepet kali kok datang. Iyalah, aku mau ngaji dia. Udah aku cucuk nggak dulu ya, gitu lah. Selesai, berangkatlah dengan Salim kami kan sama istri Pak Rambi biasa, dan aku dikasih uang jajan. Si Judin juga kasih uang jajan untuk ngaji. Nah ini kan ngajinya sore Wak, sore ya ngajinya. Cuma aku tuh kadang sambung ke malam ngajinya. Nah Wak, sampai di musola kami pun berpisah grup, bukannya berpisah apa cuman kelas. Aku kelasnya udah agak lumayan, udah mulai baca Quran, ya kan. Kalau Judin masih di Iqra 4, mau Iqra kelima. Selesai kami ngaji, nah dibilanglah, ya kan, sama ustadz kami ya Pak Azhar itu kan, dibilang, Cil, kau ngaji malam, jangan lupa gitu. Ustadz, aku bilang kan. Udah selesai, aku bilang sama Judin, Din, aku nanti malam ngaji lagi nih. Loh kok kau 2 kali kau? Iya, aku bilang. Ikutlah aku di rumah nggak ada kawan katanya. Ya udah terserah kau bilang dulu bapakmu gitu. Ya, pulanglah kami kan. Nah, pulang jam 6, ya kan. Permisilah Judin, mau ikut ngaji juga, ya kan. Ngaji malam ini kan aku diajari tentang tajwid, Coca-Cola, semua diajarkan sama Ustadz Pak Tua. Bukan Ustadz Ajari lagi, Ustadz Ajar ini sore, kalau malam sama Pak Tua. Nah, permisi lagi sama istri Pak Rambi ya, sama Pak Rambi. Loh kok ngaji lagi Cil? Iya, lanjut aku Wak. Loh kok ngapain Din? Ikut katanya. Apa boleh? Nggak apa-apa Wak, cuma denger aja, kata gitu dibilangnya. Berangkatlah kami, dibilangnya jangan malam-malam pulang, ingat, jangan lagi buat masalah ya Cil. Ya Wak. Nah Salim main berangkat ngaji. Nah disitulah aku di samping musola diajari Coca-Cola, tajwid, semua kan. Judin hanya pelengak-pelengok Wak, ya kan, pelengak-pelengok di apa ini, pintu musola. Karena kan belum waktunya sebenarnya dia, ya kan, pelengak-pelengok dah. Cuma karena dia senangnya berteman dengan aku, jadi hanya menengok aku aja udah seneng gitu, ikut aku udah seneng gitu Wak. Kembali ke laptop Wak. Setelah kami pulang Pak ngaji malam kan, nah Judin ini nggak pulang, tapi ku antar ke rumah. Ku bilang sama bapaknya, bilang kan, pulang ku antar dulu nih ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku jujur Wak, kalau nengok bapak Judin itu, kalau kita anak penakut serem Wak, ya kan. Karena apa? Kumisnya tebal, berjenggot, ya kan Wak, pakai baju hitam, badannya besar ya kayak Judin lah, pas dengan ini ya, dengan ala gelang dukunnya. Saya aku nggak ada takutnya Wak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata mamanya. Ya apa Cil? Ini nganter Judin. Masuk kau, kata bapaknya. Masuk aku. Kok diantar-antar? Kenapa? Gaya mobnya bapaknya. Ya aku bilang, Wak, Judin mau tidur pak aku. Ya udah, boleh nggak Wak? Aku bilang kan.
Diam udah bapaknya. Pertama matanya gaya melotot. Tahu apa yang terjadi? Bangun dia, ku pikir dia mau marahin aku, Wak. Dipeluknya aku, Wak, sama Bapak Judin. Dibilangnya, makasih ya Cil, makasih Cil, katanya. Aku bingung lah, pelengak-pelengok ikan, kenapa nih tiba-tiba lembek bapaknya. Biasanya garang, udah badannya gede, meluk aku kecil. Ya udah kayak cemana, Wak, dibilangnya ikan teri, ditepungin lah jadinya, ya kan? Sesak napasku, bilang udah apa, Wak, bilang rapotnya, dibilangnya rapot Judin. Baru kali ini bapaknya lihat 6,5 sampai ada 7-nya. Ternyata Judin ditanyai, dari mana kau belajar kok bisa kayak gini? Di rumah kau aja nggak, jarang di rumah, sibuk sama kancil, main-main, melalak. Dibilang sama Judin, ceritakan sama Judin ini, aku Pak sama Cek kancil memang melalak, tapi aku diajarin huruf, diajarin nulis, diajarin angka, diajarin tambah-tambahan. Disitulah baru tahu bapaknya bahasanya aku nih ngajak anaknya itu bukan untuk jogal, bukan untuk bandal, memang melalak, tapi ku ajari juga. Sampai nangis Bapak Judin kan, nangis juga mamanya. Dan bilang lah, ya udahlah, sekarang Wak bolehkan setiap main sama Kocil, dibilangnya gitu. Ya Wak, penting kami nggak mau yang aneh-aneh, gitu aja aku bilang. Ya udah, tapi boleh nih Judin tidur di rumah, ya boleh. Nah, ganti bajunya dulu, jangan kayak gitu, kata mamanya. Ganti baju lah, seneng lah Judin, ya kan. Nah, disinilah Wak, aku sama Judin itu kayak jadi bukan lagi temen, Wak, sebenarnya jadinya jadi saudara. Jadi kemana aku pergi dia nempel selalu itu, kecuali berak ya Wak. Kalau berak nggak mungkin, Wak, kan gitu. Jadi Wak, ngineplah di rumah aku nih. Nah, nginep di rumah aku kan di kamar kami cakap-cakap, minta ajarin itu, Wak. Diajarin juga dia apa yang tadi diajari sama Pak Tua. Aku bilang, kau baca dulu ini, kau ajari tajwid, ya kan, tanwin, nah, ada doma, kau ajari an, in, un, itu kau ajari dulu. Baru setelah itu didengar istri Pak Rambi, kok orang ini di kamar, Bang, tengok Bang, katanya, anak ini, orang ini dua kok di kamar ngapain, di kuping, apa namanya, di kuping gini lah sama Pak Rambi. Oh, belajar ngaji orang ini, biar aja gitu lah. Nah, di situ Judin ku ajari apa yang diajari Pak Tua, ku ajari sama dia, walaupun dia belum masuk. Jadi ku bilang, nanti kau baca gini, nanti kau biar kita ngajinya sama malam, kau bisa Quran gitu, ku bilang. Ku ajarilah tuh. Saking capeknya Wak, kami tertidur, aku Quran itu belum kututup, pintu kamar belum kekunci, kami belum makan, sampai Iqra berserak itu Judin itu. Tidur kami sampai pagi. Nah, paginya Wak, bangun, aku seperti biasa membantu istri Pak Rambi untuk membenahi warung, nyapu, segala, menyusun barang, dan Judin pulang ke rumah. Selesai aku sarapan, aku pun menyuci sepeda BM aku. Gak berapa lama, jam 9 si Dedi dan Aher datang. Nah, datang kan, ini kan masa libur ini Wak, jadi boleh gitu orang tuh keluar gitu kan. Dia bilang Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pas pula Kak Fitri di depan. Apa Ded? Kancil ada Kak? Itu di belakang nyuci sepeda katanya. Balik ke belakang, ya kan. Cil, ngapain? Biasa ini nyuci. Aku juga lah. Bertiga lah kami nyuci jadinya di sumur tua ini Wak. Nah, sumur tua ini aku katakan di part kedua yang aku tidur selalu ditemani kuntilanak. Di sini ada kuntilanaknya Wak. Di sumur tua ini nyuci, datang lagi Judin. Nah, ditanya lagi, loh Kancil mana Kak? Di belakang tuh ada Dedi, ada Ayar. Nah, belakang lah dia. Kumpul lah kami cuci, siram-siraman lah, jadi main-main. Sampai istri Pak Rambi bilang, jangan main air. Kok air gitu-gituin? Udah selesai nyuci, duduk kami di belakang, sarapan bersama.
dikasih nasi goreng sama istri Pak Kambi. Nah, makan dulu Len, sarapan ininya. Udah makan. Di belakang itu kan ada bangku kecil gitu Pak, jadi duduk sambil makan sambil apa. Ceritalah si Dedi sama Ayar. Cil, kau ngaji malam ya Cil? Iya. Judin ikut aja dia. Enak nggak ngajinya Cil? Ya namanya ngaji ya gitu Ded, gue bilang kan. Kenapa? Aku boleh pindah nggak ya? Gitu. Mau pindah kemana? Nggak enak lah, biasa kita berempat kemana berempat. Kau nggak masa sama Judin aja nggak ngajak kami? Ya, terserah kau mau pindah-pindah, aku bilang. Ayar, ya aku ikutlah. Ternyata Wak, untuk berdua rencana mau ikut ngaji di musola. Padahal di masjid dia itu besar masjidnya. Tapi tempat aku ngaji itu musola kecil. Ya sedikit seram sebenarnya. Karena apa? Dikelilingi pohon sawit. Tapi mereka Dedi sama Judin Dedi sama Ayar kepingin gabung seperti biasa berempat. Aku bilang lah, coba tanya aja lah Ustadz kalian boleh nggak? Yuk nanti kawan yuk Pak Ustadz aku yuk katanya. Sekarang? Iyalah katanya. Udah selesai sarapan sambil jalan-jalan kita. Oke berangkat lah ya kan. Permisi sama istri Pak Rambi. Pak kami mau main. Mana? Sungai gitu. Jangan malam-malam, jangan lama-lama. Ingat jangan yang aneh-aneh gitu. Ya Wak, Assalamualaikum. Salam. Pergi kami. Ku kawan ini Dedi sama Ayah ke tempat ustadznya. Sampai ke tempat ustadznya nih, dibilang sama Dedi, Ustadz aku boleh pindah ngaji gini-gini. Itu dibilangnya. Dibilang tanya dulu orang tuamu, kalau boleh ya silakan katanya. Nah Dedi ini udah bisa Quran. Kalau Ayar memang pinter sekolah, tapi kalau ngaji masih kayak 11-12 sama Judin, masih ikro. Ternyata Wak dibolehkan. Nah malam inilah kami mulai ngaji bersama berempat. Dan Judin pun sama Ayar dipisahkan kelasnya menjadi ikro 4 sampai 6. Dipres mereka supaya bisa khatam ikro. Aku sama Dedi di kelas Quran. Nah kami ngaji kami kan sampai malam, sampai selesai Isya. Sampai Isya Pak Tua itu biasa ngasih wejangan. Kasih apa? Kasih sesuatu cerita yang kami senang, tentang kadang cerita tentang Rasul, cerita tentang Nabi, cerita tentang keagungan Tuhan, gitu diceritakan sama kami. Nah pas dibilang antara manusia kan ada minal jinnati wanas, diceritakan sama Pak Tua. Itu hidup di dunia atau di bumi antara jin dan manusia pasti ada, dibilangnya gitu. Kami bilang jin itu gimana Pak Tua? Aku bilang lah, jin itu berupa ya tidak seperti manusia, dibilangnya ciptaan Tuhan. Tapi jin ini ada 2 katanya. Yang paling jahat jin ifrit, ada juga jin yang baik katanya, dibilang. Nah aku bilang lah, kalau jin ifrit itu yang gimana? Aku bilang lah, aku tanya kan, jin ifrit itu yang suka mengganggu manusia seperti berupa hantu-hantu yang bandal, dibilang. Seperti kayak ada tempat orang pesugihan, tempat penyembahan, atau yang gimana, atau cerita seperti hantu lah, dibilang. Kalau jin yang satu lagi yang baik, biasanya dia senang beribadah, baik di musola, baik di masjid, dia senang beribadah. Tapi kadang dia berupa hanya dengan seperti angin, dibilangnya. Kadang bisa menampakkan diri tapi tidak berwujud jelas, gitu. Aku bilang lah terakhir sama Pak Tua. Jadi Pak Tua, kalau di musola ini berarti ada dong. Bilang lah, ya Pak Tua belum tahu karena Pak Tua belum pernah tidur di sini, dibilangnya. Baru dibilang Dedi lah, Ustaz boleh nggak kami tidur sini? Gitu. Ngapain? Nggak apa-apa mau tidur sini, dan kami masih libur, dibilangnya. Ya udah nanti tanya dulu ya. Kalian tanya dulu sama orang tua kalian, boleh nggak?
kalau tidur masjid itu namanya itikaf sunnah Rasul juga dibilang. Jadi boleh katanya. Tapi di masjid nggak boleh melakukan yang hal-hal aneh, nggak boleh berbuat jahat dibilangnya. Nah, karena kalian masih anak-anak, biasanya kan apa? Janji kalian jangan buat jahat. Ya. Udahlah, pulanglah kami. Pulang, aku bilang pada perjalanan ini, kalian ngomong sama bapak kalian ya, boleh nggak? Bilang aja kita duduk masjid untuk jaga musola. Bilang gitu aja, aku bilang lah. Oke. Cuk pencar sampai rumah masing-masing. Sampai rumah, aku kan makan sambil nonton TV nih. Di situ ada Pak Rambe, ada istri Pak Rambe, ada Kak Fitri, ada Mbak Widi. Nah, mereka cerita itu film, nonton sinetron yang tentang hantu pula. Nih kan, aku makan, bilang lah, Pak, aku boleh nggak tidur di masjid atau musola? Tuh apa Cil, di rumah aja udah. Aku pengen tidur musola, kata guruku, kata Ustadz Pak Tua, itu sunnah katanya, bagus, berpahala gitu. Oh, tapi jangan aneh-aneh ya. Ingat, jangan sampai dengar yang ada yang aneh-aneh ya gitu. Diizin ya katanya. Alamak, Kancil ini kadang aneh-aneh nih, pasti ada niat sesuatu, kata Kak Fitri. Kak Fitri kan selalu gitu sama aku, nih kan. Dibilang sama Mbak, awas kau, ku jewer kupingmu, ku potong kupingmu, ku sop, katanya gitu kata Mbak. Mbak tuh selalu gitu, sampai aku dari kecil sampai aku besar, kalau aku nakal pasti kupingku ini nih, ya, kupingku dijewer, selalu gitu. Kadang aku nggak nakal aja dia kangen, gitu pas kangen keping ketemu gitu kan, udah dijewer yang kuping aku, padahal dia bukan jewer untuk apa, karena jewer sayangnya, saking sayang sama aku. Karena apa, dari kecil aku selalu sama Kak Fitri sebenarnya, sama Mbak ini kan menjak kuliah apa sih Bu, udah jarang, jadi aku sering sama Kak Fitri. Oke Pak, nah kembali ke laptop ceritanya, dan aku pun dibolehkan. Aku senang loh kan, karena belum pernah aku tidur di musola. Besok paginya kumpullah kami berempat. Kutanya, kan seperti biasa kami ini kan selalu kumpul kalau apa, selalu dikumpul di rumahku. Kutanya lah, kau cemana Det? Boleh aku, katanya. Kau ya? Aku boleh, katanya. Kau Din? Diem sama dia. Kan, kata mama aku boleh, katanya. Tapi kata bapakku, kau harus datang dulu Cil ngomong gitu. Gampang, kan. Udahlah, aku pun datang ke rumah Judin. Aku bilang lah sama bapaknya, aku ceritakan, hanya cuma tidur di masjid aja kami nggak ada ngapa-ngapain gitu. Ya udah boleh, tapi jangan nakal ya, jangan merusak-merusak yang aneh-aneh, jangan buat main-main yang di musola, dibilangnya. Iya, sebenarnya bapak Judin ini nggak pernah sholat memang, tapi dia nggak mau kalau rumah ibadah itu dirusak atau diganggu oleh kami gitu. Udah kami boleh kan, senang lah, ya kan. Nanti malam ya, Mbak Sarung ya, ya. Tapi itu rencana malam, dan ini hari kami biasa, woi, baroda yuk, gitu. Ayo, katanya. Udah lama nih nggak kesana. Mamen kami kesana, ke pohon buah roda. Ingat cerita yang sebelumnya yang ada hantu airnya. Kami memang ke situ. Nah, manjat-manjat kami. Manjat-manjat, kebetulan hari itu sungainya agak mulai besar, jadi kami nggak mandi. Cuma kami manjat di atas sambil cerita, sepeda di bawah kan. Nah, terlintas itu pandangan kami itu ada buaya wirawiri. Buaya, woi. Mana itu? Itu induknya itu, berarti di rawa-rawa ada anaknya, gitu dibilang Dedi kan. Mana kita tangkap? Gila kau Cil, katanya. Buaya gede gitu ditangkap. Ya anaknya lah, aku bilang. Apa ada? Gitulah, ya kan. Ayo kita coba yuk, katanya. Tapi dulu pergi dulu induknya. Nah, buaya itu kalau menjaga anak dan atau telurnya, dia itu agak jauh jaraknya, memandangnya itu jauh. Jadi ketika dia masuk ke dalam, sah. Nah,
Kami pelan-pelan ke rawa-rawa, apa nama dibilang, rawa-rawa tapi seperti bambu gitu. Kami tengok lah, biasa itu kan di pinggirnya itu ada airnya itu lah, terus anaknya gini-gini tuh bunyi gitu. Kami sampai situ berlarian anaknya, larilah kami ke atas balik ya kan, daripada nanti induknya datang. Gagal kami. Itu seperti biasa kami main gitu. Nah, ceritalah kami tentang nanti malam nih ceritanya. Cerita tentang tidur musola, cemana ya Cil? Enak nggak ya? Banyak nyamuk nggak ya? Katanya gitu. Alah, udah biasanya itu, namanya apa? Kita nanti apa aja pasang bahan nyamuk boleh nggak? Kata si ayah, enggak lah. Bilang, udah pakai sarung aja kita. Nah, kami tengok lagi buayanya wirawiri situ. Jalan, maksudnya gini Wak, maksudnya wirawiri itu gini, apa namanya? Mondar mandir. Nah, itulah tandanya dia mengawasi anak-anaknya. Gitu. Dibilang kami, terlintas sama Dedi nih. Nanti sekali-sekali kita tangkap anaknya ya. Di gelaga-gelaga itu biasanya tuh ada tuh gitu. Ya nantilah. Ini lagi bahaya nih, induknya lagi mantau ini. Setelah itu kami kan turun, nah lapar ini perut, pulang ke rumah gua, makan lah di rumah, makan bersama. Dia itu tidur, dibilangnya istighfaran becil, sore ngaji kan? Enggak Wak, aku malam sekarang ngaji. Oh udah Judin, ya malam dah sekarang. Aku sama ayah ikut Wak, katanya. Kata Dedi, loh pindah kau? Iya. Kok kenapa pindah? Udah enak di masjid kok. Nggak enak, nggak ada kancil gitu dibilang. Oh, boleh nggak sama mamamu? Boleh. Nah, betul kau, nanti Wak tanya sama mamamu ya. Iya katanya. Udah. Tidur siang kami bersama. Bangun jam 4 mereka pulang, ya kan? Nah, pulang masing-masing dengan balik lagi nanti sebelum maghrib ke rumah. Habis maghrib untuk bawa tas. Dedi sama Ayar bawa tas, isinya tuh sarung buah, ya kan? Si Dedi itu namanya anak lumayan, dia pakai ini apa, pengusir nyamuk, pelembab nyamuk. Nah, bawa botol segini dia, siap-siap dia, kan? Jadi pun gitu. Nah, kami mulailah mau maghrib nih berangkat. Bilang, Pak kami berangkat ngaji, tapi kami nggak pulang, kami turun masjid. Ya, tapi jangan buat memen ya, musolanya ya. Ya, gitu. Udahlah, Salim sama istri Pak Rambi sama Pak Rambi, ingat ya, jangan main di musola, jangan buat aneh. Ya, berangkatlah kami ngaji. Sholat maghrib bersama sama Pak Tua, sama Ustadz Azhar, ya kan. Nah, selesai, baru kami ngaji seperti biasa. Sampai mau menjelang azan Isya kami selesai. Sampai Isya kami seperti biasa ngaji tentang cerita-cerita Nabi, cerita tentang apa, ya kan. Baru dibilang lama Ustadz Pak Tua, cemana kalian? Jadi kalian tidur musola nih, tapi ingat nggak boleh ya, nggak boleh masuk ke dalam ya. Ingat, nggak boleh tidur di tempat imam, dibilangnya. Nggak boleh ngences, dibilangnya. Kalau kalian apa dulu, tidur di teras. Karena apa? Nanti Ustadz tutup, Ustadz kunci nih pintu-pintunya. Ya, pulanglah Ustadz Pak Tua nih. Nah, kami pun di musola nih ya, habis sisa, ya kan. Lampu tidak dimatikan pertamanya. Lampu dalam aja dimatikan. Dan lampu luar kami untuk teras enggak. Dah. Kami itulah tidur, ya kan? Tidur di pintu masuk ke dalam. Nah, dibilang sama Ustadz Pak Tua ini, selain tidur dilarang tidur tempat imam, jangan tidur di depan pintu masuk. Gitu. Sebenarnya kami bingung nih, apa orang kan dari kunci, nggak apa-apa. Tapi kami nggak mau ngelawan katanya. Jadi kami cobalah, ya kan, tidur kami deket pintu yang sebelah kiri. Pertama kami tidur berempat. Aku dekat pintu, nggak dekat kali lah, jarak dikit. Baru Dedi, baru Ayar, baru Judin, berempat tidur. Nah,
Ini malam pertama ya, malam pertama kami tidur musola. Pertama itu akhir terbangun jam 11. Wih dingin kali weh katanya. Namanya banyak, weh bangun weh katanya. Begitu ini kan, dibangun nih kami semua, terbangunlah kami. Ternyata si air nih bangun ini mau ngasih cuma ini lah, lotion anti nyamuk. Pakai weh, pakailah, ya kan berempat tidur lagi. Nah Judin bilang, weh aku pindahlah, biar kau geser, aku deket kancil lah. Kau enggak lah, sini aja, enggak loh. Jadi bertekan lah orang ini. Ini kan udah, bising kali kalian. Dia bilang nggak boleh bising di musola. Pindahlah Judin deket aku, baru Dedi, baru Ahyar. Suasananya wak ya, tidur musola ini berbeda walaupun terang. Tapi wak bayangilah di musola kecil yang di tengah sawitan malam 4 anak SD kelas 6 SD tidur di musola. Hawanya itu pertamanya Wak, dingin, ya kan? Tiba-tiba berubah, ada angin kencang. Kami diam aja. Nah, ketika sekitar jam 1 kami mendengar suara pintu itu terbuka Wak. Jelas gini Wak, pintu masuk itu terbuka Wak. Kan? Aku pertama terbangun, ku tengok pintu itu udah buka lebar gini. Ku bangun lah semua, ku pegang-pegang. Bangun kami, duduk, bilang weh kok terbuka. Siapa yang buka Cil? Nggak tahu, nggak ada orangnya. Kami tengok ke dalam, suasana masih gelap. Masih mati lampu, tak ada satupun orang yang masuk ke dalam. Nah, di situ Judin udah sibuk ngerapet sama aku. Masa, Cil, ada hantunya di musola? Bukan hantu, mana ada hantu di musola? Nggak ada hantu, gue bilang. Bilang Dedi, betul Cil, betul. Aku tahu bau hantu mau bau Judin, aku lebih tahu. Bilang gitulah. Udah, kami tutuplah kembali pintu itu. Padahal Wak ya, pintu itu udah dikunci loh. Dan grendel itunya itu apa namanya, as pintunya itu udah jelas terkunci. Kami tutup kembali, tidurlah kami. Nggak lama tidur lagi, sekitar jam 2:30-an terbuka lagi ya. Terbuka lagi pintunya. Terkejut aku Wak. Ku tengoklah ke dalam. Tengok gini kan gelap, nggak adanya orang. Aku bilang, siapa yang buka ini? Berdiri aku agak ke keluar teras lah. Aku tengok lah, ya kan? Sawit gelap, nggak ada orang. Tengok nggak ada orang. Baru terbangun Nayar. Dibilangnya, ngapain kau Cil? Nggak ada, aku bilang kan. Baru bangun lagi Dedi, bangunlah semua. Apa Cil? Kau tengok itu pintu yang terbuka lagi woi. Kok bisa terbuka Cil? Katanya, kau yang buka? Enggak, aku bilang. Aku bilang lah weh, kita keliling yuk dari teras saja. Ada apa? Dibilangnya. Ini aku curiga nih, kok kayak terbuka pintu ini gitu, aku bilang kan. Kami keliling lah kayak patroli itu. Kami dari sebelah kanan dulu kami tengok kan, sampai ke ujung ruang kantor. Nggak ada siapa-siapa. Kami intip dari kaca gini, ruang kantor tuh nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Muter lagi kami sampai ke kamar mandi, nggak ada siapa-siapa. Masuk kami ke kamar mandi pun tidak ada satupun orang. Sampai kami puterin itu musola itu, nggak ada, kan? Si Judin sibuk, kan? Cil, udah Cil, yuk tidur aja lah, tidur aja. Nanti subuh pulang kita, gitu dibilangnya. Diam lah kau, aku keplak palanya, diam kau. Diam dia kan. Balik kami cuci kaki, tidur lah kami lagi. Ku tutup lagi, ku cagak pakai batu. Kenapa? Prinsipku gini, kalau memang ini terbuka angin, karena angin, jadi kalau diganjil batu tak akan mungkin terbuka oleh karena angin, gitu. Aku bilang lah.
Nih gue bilang sama kawan-kawan, bisa jadi angin. Makanya kita ganjil batu bata, kita tengok, tidur lagi kita, tidur. Nah, tidur aku agak bergeser dikit aja, Pak. Bergeser dikit dekat pintu. Judin pun merapat jadi merapat gini tidurnya. Nah, ku keplak kepalaku. Judin karena apa? Sempet kau lasa. Keplak kepala kau. Gitulah aku bilang. Tidur dalam berapa menit kemudian, nah, sekitar ada 30 sampai 45 menit terbuka lagi pintu itu. Aku tahu terbukanya karena aku deket pintu, jadi pintu atau batu ganjel itu kena kakiku. Kaget aku, bangun lagi. Bangun, ku tengok lagi ke dalam gini. Sampai aku masuk ke dalam, tengok berdiri, nggak ada orang, gelap. Tempat imam lagi tengok hanya lampu 5 watt itu tok, hidup. Ku masuk ke dalam, aku periksa sendiri. Kawan-kawan belum ada yang ngerti. Keluar aku lagi, balik, ku bangun nih semua. Weh, bangun nih, pintu terbuka ini. Udahlah, tutup lagi. Udah begini, Wak, kawan-kawan. Wih, gila ini musola, weh. Gila, weh. Ada hantunya, weh, kata gitu. Udah diem aja, nggak usah tidur kita lagi. Jadi, Wak, jam 4 kami nggak tidur jadinya. Udah duduk gini aja, cerita-cerita. Dengan Judin deket sama aku, mepet aku aja takutnya. Nah, nggak lama, jam 5 datang Ustadz Pak Tua, ya kan? Loh, nggak tidur kalian? Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam. Nggak tidur, baru bangun. Betul, katanya. Bohong enggak? Enggak, Ustadz, katanya. Baru kami bangun. Kata dia, dibilang iya, baru jam 4 tadi bangunnya, katanya. Loh, kenapa? Nanti ya, Ustadz. Ayo, kita apa dulu? Mau subuh ini, katanya. Mana kalian? Ambil wudhu lah kami. Duduk cerita dulu sebelum menjelang waktu mau subuh. Cerita lama Ustadz Pak Tua. Ingat, Pak Tua, pintunya nggak Pak Tua kunci? Udah dikunci, katanya. Loh, kenapa? Terbuka. Benar, iya terbuka Ustadz Pak Tua, bilang kan. Berapa kali? 3 kali. Nah, barulah dibilang sama Ustadz Pak Tua. Kan Ustadz bilang kalau musola atau masjid itu ada jin-jin yang sedang sholat malam, dibilangnya. Nah, merinding aku cerita ini sebenarnya, ya kan? Jadi yang buka pintu itu, ya itulah makanya Ustadz bilang jangan tidur di pas nutupi pintu, depan pintu, udah gituin. Oh gitu ya. Jadi kan kalian lihat nggak ada, gelap ini tadi, gelap semua ini. Gitu Pak Ustadz Pak Tua masuk, baru Pak Tua hidupkan. Dan ambil wudhu kalian, sholat yuk. Ajan lah, ajan subuh. Ya kan, lumayan lah. Namanya subuh, ya kan, nggak mungkin penuh sap itu. Hanya berapa sap sholat subuh. Selesai sholat subuh, ya kan, kami pun ke rumah, pulang ke rumah. Aku pulang ke rumah, Judin masing-masing. Sampai kami janji jam sekian kumpul ya, weh. Ya. Sampai rumah diceritanyain sama, "Cemana Cil tidur di musola? Banyak nyamuk, Kak," aku bilang sama Kak Fitri tanya. Yakin? Iya. Nggak yang aneh-aneh kok? Enggak, aku bilang. Ya udah, Pak, aku tidur dulu ya, ngantuk, bilang gitu. Loh, pagi-pagi nggak boleh tidur, Cil. Nggak boleh, kata istri Farhan. Sana, cuci mukamu. Cuci muka lah. Nggak tidur aku, nongkrong aku di warung terakhir. Nah, jam 9:30 baru aku tertidur. Aku lupa, aku buat janji malah aku tidur. Awak, kawan-kawan datang lagi jam 11, kumpul lagi. Kami sibuk menceritakan kejadian tadi malam. Aku bilang sama mereka, wah, aku penasaran. Kata Ustadz Pak Tua kan, nggak boleh tidur tempat imam.
coba sekali-sekali kita coba, siapa yang berani tidur Mbak Imam, gitu gue bilang, ya kan. Ah kau Cil, gila ide gue, ya selu lah, gue bilang kan, mau nggak? Kalau nggak usah berkawan kita, bilang gitulah. Oke mau, kau ya Ded ya, kau kan bisa baca, bilang kan. Diem sama Dede. Oke lah Cil, oke, nanti malam ya. Nah Wak, kami pun berencana nanti malam kedua ini masih tidur di musola. Tapi kami mau ngerayu Pak Tua atau Ustadz Pak Tua untuk tidur di dalam. Nah, selesai itu Wak, kami pun main-main seperti biasa ke pohon roda tua lagi Wak, yang seram. Sebenarnya sih pohon rodanya ini bagi kami ya enggak angker, tapi bagi orang itu pohon angker. Kami udah biasa di situ jadinya. Duduk di atas, ya kan, cerita ya, cerita tentang segala sesuatu dan punya rencana yang nanti malam tidur di musola malam kedua, ya kan. Baru bilang Dedi, weh, nah kemana buaya yuk. Nah, mulailah ide gila kami kan. Turunlah kami. Nah, kami tengoklah ke gelaga-gelaga itu, kami intip pelan-pelan. Nah, ada anak buaya Wak yang segini, lagi nyantai deh gini di ujung sungai. Nah, pelan-pelan kami kan, ditangkapnya sama Dedi. Tap ekornya, ditariklah ke darat. Wah, dapat kami anak buaya segini ya. Oh, senang kami. Rame-rame kami kan, naik ke atas nih, kami naik ke atas ke darat. Apalah kan, ku dudukkan lah, cak anak buaya nih, ku pegang mulutnya, tap, nih kan, Jodin megang tangannya, si Akhir megang kakinya, udah, terus dibilang lah, yang mana nih, ayo kita buat main yuk, bawa, oh, gitu. Nah, main-main kami lah anak buaya itu, kami buat main-main lah, kan, nah, lama-lama kami lepas, kami angkat lagi, kami lepas, kami angkat lagi, kami lepas, angkat lagi. Nah, lemas dia Wak, lemas segini anak buaya ini kan. Aku bilang, ada lah lepasi lagi, ayo kita cemplungi ke sungai. Kami tarik lah ekornya kan. Nah, kami tarik, kami seret, cemplung lagi ke sungai, lari dong. Anak buayanya senang, kami senang itu Wak. Kami bisa buat main-main anak buaya ini. Dan itu pulanglah kami ke rumah seperti biasa, pulang masing-masing jam 6 kumpul lagi untuk ngaji malam. Sampailah kami di musola lagi, sholat maghrib bersama lagi, ya kan Wak. Nah, mulai ngaji. Nah, di sini Wak, setelah selesai ngaji malam Isya, selesai sholat Isya, aku pun bilang minta izin sama Pak Tua. Ustadz Pak Tua, apa Cil, katanya, kami malam ini tidur sini lagi ya, tapi jangan di luar lah, banyak nyamuk, kemudian gitu. Mau tidur di dalam, kami tidur musola gitu kan, di dalam ya, tapi jangan ngeces ya, kalian bak sarung kan, nah, kalian lapisin ya biar ambalnya nggak kena ngeces, katanya gitu dibilangnya ya. Ini kuncinya saya kasih. Nah, udahlah, pulang jam 9 kami kunci itu. Nah, kami matiin lampu luar, hanya lampu masuk ke pintu itu aja hidup, samping mati, lampu dalam cuma satu hidup, sama tempat imam hidup. Nah, udahlah, kami duduk dulu pertama kan. Ini suasananya pun namanya kami berempat ya kan. Sebenarnya dibilang ya, syukur alhamdulillah kami tidur di dalam. Pas kami tidur di dalam udah kunci semua, lagi asik kami cerita Pak, ya kan. Terlihatnya sama Jodin di luar. Nah, di luar itu pas keluar dari kamar mandi itu kan nyamping gini Pak. Nah, ada makhluk Pak, ada makhluk melintas gini, dang jalan. Jodin ketakutan, tutup gini dah, nunduk, bilang, ada apa kok Din? Itu tengok, kami intip lawak gini. Rupa babi hutan lewat ini, gerombolan.
Nah, syukur alhamdulillah kami tidak tidur di luar. Seandainya kami tidur di luar, mungkin kami dah tak cemana-mana kami diapai babi. Woi babi, woi babi. Kami intip gini rame-rame di kaca tuh kan gini hitam kan, ribbon tuh kan. Jadi harus gini kita melihat. Udah lalu baru bilang, woi cemana nih? Kita coba ya tidur di apa? Ded, ya. Tapi kawan lah weh, jangan jojoklen gitu ya. Sepakat lah kami kan. Jadi Dedi tidur masuk ke tempat imam. Aku dan Ahyar dan Judin tidur di sebelahnya gini. Dia agak keluarnya gini di sap pertama. Tidurlah. Nah tidur. Nih kan. Jam 1 malam. Itu aku taunya karena apa? Bunyi lonceng jam itu. Teng. Nah, sekali berarti jam 1 malam. Pintu itu kembali terbuka. Terbuka. Terbangun aku. Terbangun ku tengah. Nggak ada orang masuk. Nggak ada orang masuk. Tapi pintu terbuka ini. Langsung tuh seperti angin gitu. Gitu terasa di badan aku, di kayak ruangan itu ada angin masuk gitu. Gitu. Duduk aku. Pantau kok nggak ada. Ku senggol lah si Ahyar ya kan. Woi bangun nih, bangun. Judin bangun nih. Ada apa? Ku tanya, itu woi. Pintu itu buka lagi. Ku bilang gitulah. Itu woi. Nah, jelas asli Wak, pintu ini terbuka padahal udah kami kunci. Ini lah bangunlah kami bertiga. Kami tutup lagi ya. Tetap ku kunci lagi. Cetek sampai 3 kali padahal. Udah. Nah, pas kami balik, kami tengok Dedi nggak ada tempat imam. Loh, bilang loh, Dedi weh, mana Dedi weh? Bilang loh, Dedi di sini. Yang anehnya Wak, sarungnya pun nggak ada. Cuma sarung alas dia untuk alas ambal itu yang ada tertinggal. Lalu aku bilang loh nanti Dedi keluar, ya kan? Gitu. Udahlah kami sibuk, buka lagi pintu, ya kan? Sibuk kami. Ayo kita cari-cari. Hidupi lampu lah semua. Tuk. Lampunya hidup. Ya kan? Kami cari dulu dari samping kantor. Di teras-teras nggak ada. Sampai ke sisi kantor ini, kami tengok, kami intip-intip gini, nggak ada. Bingung kami. Muter ke belakang. Nggak ada Dedi. Mana weh? Dedi weh. Balik lagi, duduk kami. Pintu itu, pintu masuk ke ruang dalam tertutup Pak. Kaget kami. Buka nggak bisa. Nih kan. Padahal sarung kami masih di dalam itu. Kami tengok nggak ada orang. Dedi pun belum ada. Kita cari Dedi dulu. Nggak usah pikirkan ini. Kami carilah ke samping. Nah, samping teras sebelah kiri. Nggak ada. Coba cari lagi kamar mandi. Mana tahu dia berak weh. Bilang kan. Iya. Masuk kami kamar mandi Wak. Masuk ke tempat toilet wanita nggak ada. Gitu masuk ke toilet laki-laki Wak. Kamar mandi laki. Tidur Dedi Wak di apa itu lantai. Untungnya lantainya kering. Tidur dia Wak. Nyantai tidur. Kayak bangunin lah. Senggol kakinya. Ded bangun. Gitu bangun terkejut dia langsung lompat gini loh. Aku kok di sini weh katanya. Aku di sini weh. Loh, kau tidur di mana? Kok bisa pindah kau? Aku bilang gitu. Iya weh. Loh. Nanti kau ngigo. Kau bilang gitu. Ngigo kau bangun tidur di sini terakhir. Enggak. Aku tidur tempat imam. Udah yuk balik. Nah, kami balik, pintu itu udah terbuka. Nah, udah terbuka. Kami bingung kan. Lampu dalam tiba-tiba udah mati. Cuma di tempat imam itu aja hidup. Padahal tadinya aku hidupkan itu semua. Bingung kami. Tapi kami nggak pernah gusar dan nggak pernah cuma Judin lah yang punya rasa ketakutan sama si Ahyar. Kalau aku nih cuman bilang penasaran apa yang terjadi sebenarnya. Aku ajaklah kawan-kawan untuk keliling lagi. Dedi ini udah gini jantungnya deng. Padahal di pikiran dia itu, ya kan Wak? Tadi kan tidur di tempat imam, jelas-jelas tidur di tempat imam. Kenapa
kami temukan di kamar mandi dia tidur. Nah, Jody ini sibuk di belakang aku. Woi, jangan tinggal aku lah, Cil. Udah diem kau, pelan-pelan kita. Muter kami keliling. Nah, gitu, muter kami ke arah kamar mandi lagi. Terdengar kami ada suara air bunyi keran. Air dibuka tuh. Wih, ada orang di dalam, wih. Kami bilang gitu, ya kan? Ada orang di dalam, wih. Udahlah, masuk. Sorong-sorongan. Aku disorong, ya kan? Aku terakhir sama Dedi masukin pertama dua. Jelas, Wak, keran untuk wudhu itu hidup semua. Yuk, kami matikan lah. Udah kami matikan, gitu mau keluar lagi, Wak. Dengar lagi suara air di dalam ruangan untuk BAB gitu, Wak. Untuk buang air kecil di situ. Gitu. Masuk lagi kami tengok ada orang, ya kan? Kami buka lah satu-satu itu, Wak. Ternyata, Wak, kerannya terbuka lagi, hidup airnya. Nah, matikan lagi, tutup, ya kan? Gitu aku mau tutup, Pak. Dek gini, Jodin menjerit, hantu, katanya. Kepala-palanya tutup sama Dedi pun dibekep gini, ada hantu musola. Itu katanya, dilihat Jodin, Wak, gayung itu, jelas gayung itu terbang. Nah, gayung ini terbang seperti menyedot air atau mengambil air, Wak. Jelas di mata kami gayung itu terbang, terangkat gitu, Wak. Udah kawan-kawan udah lari duluan, aku plongok, ya kan. Gue tengok gini aja, nyedot air dia gini, nggak ada orang padahal, tapi gayung itu bisa melayang sendiri. Nah, seperti kayak air tuh jatuh gini. Aku tengokin, mau aku deketin, baru gayung itu pun jatuh, gerak. Udah balik aku ke kawan-kawan aku, Wak. Orang itu di dalam udah gini-gini tidur, udah pakai sarung gini. Bilang, weh, Cil, pulang kita, pulang. Gila, kalian jam berapa nih pulang? Jam 2. Nggak ada sepeda, apa ada malam ini, aku bilang kan. Nah, nanti aja tidurlah kami, ya kan, dengan di sudut terakhir di dalam, tapi paling sudut siku dekat set pertama di sudut, udah ngumpul situ kami tidur. Nah, tahu, pintu itu tuh buka tutup kayak di meme-nya. Udah bangun aku tengok pintu tertutup gini. Nah, aku perhatiin lagi kan, kawan ini udah ketakutan, pakai gini, mukanya diselimuti gini semua. Aku tengok aja lah, Wak, ya kan. Nah, disinilah, Wak, aku bukannya apa kan, karena aku udah dulu mungkin pernah hidup di dunia bunian kesesat. Jadi terbiasa aku tuh, Wak, aku bisa merasakan sesuatu makhluk gaib atau astral, kalau ada atau enggak aku tahu, Wak. Di sini aku bilang sama kawan-kawan, ada yang masuk, aku bilang gitu. Padahal pandangan aku nih memang tidak ada orang gitu masuk, tapi aku merasakan, Wak, ada yang masuk. Aku buka lah sarungan itu semua, bangun, ada yang masuk. Mana, Cil? Diam. Jelas, Wak, aku tahunya, aku bilang makanya ada yang masuk. Angin, Wak, ada sesuatu angin yang berbeda di ruangan itu, gitu. Di musola itu, di dalam musola itu beda. Nah, satu lagi, tiba-tiba ambal itu kan, ambal gini untuk sholat kan, Wak, untuk imam itu. Ada lagi ambal satu, tiba-tiba udah terlegetak gini. Nah, aku perhatikan itu, kawan-kawan aku nengok juga, cuma udah, apa wih? Nah, diam kalian, ulang. Aku tengok aja sampai selesai, Wak, ya kan. Ada sesuatu suara yang mungkin kita sebagai orang biasa nggak didengar.
Tapi aku ya bukan gitu, aku sok jago ya kan Wak, sok pintar, sok paranormal, sok ahli apa, bukan Wak. Cuma aku mendengar dan bisa merasakan seperti orang sholat di tempat imam itu. Karena apa? Ada bacaan-bacaan seperti Bismillahirrohmanirrohim, Al-Fatihah, dan surat panjang. Jadi kawan-kawan udah gini, duduk gini, tapi aku perhatiin dulu aja. Karena aku penasaran Wak. Karena sifat aku nih penasaran Wak. Nggak mau takut duluan, tapi penasaran dulu. Perhatikan aja di ruang imam itu. Nah, berapa menit kemudian, sekitar 15 menit itu Pak, ambal yang melintang tadi sudah terlipat Pak. Tuh, udah di tempat imam, tempat duduk khotbah untuk Jumat atau untuk untuk khotbah gitu, terletak di situ. Tak, balik, perhatiin lagi Pak. Lama-lama embusan angin itu seperti ku bilang berjalan lagi, terbuka pintu itu Pak. Pintu. Ku tengok aja kan, merinding aku Pak. Karena apa? Jelas di mataku sendiri, aku ternyata semenjak itu kejadian tersesat di Bunina itu bisa merasakan dan bisa mendengar Pak. Tutup Pak, setelah itu pintu lagi. Ku bangun nih, woi, tengok udah aku tutup yuk kita tengok sana, jangan Cil. Mereka takut, aku lalu jalan sendiri Pak. Nah yang anehnya ketika aku berapa langkah untuk menuju pintu, lampu semua hidup, dup. Padahal tadinya mati hanya lampu satu utama sama lampu imam. Kaget aku mundur, loh hidup ini. Udah aku cuekin aja kan, tengok pintu terkunci Pak, ternyata gitu. Sampai pintu aku buka terkunci. Aku ambil kantong kuncinya nih, aku membuktikan kalau memang terkunci. Aku buka, bisa Pak. Aku kunci lagi, bisa. Padahal jelas tadi di mata aku itu terbuka dan tertutup. Udahlah sampai situ Pak, ya kan. Balik aku Mbak, cemana nih udah tidur aja Cil, kumpul situ di sudut sana. Udah ada kok kunci, udah jendela udah memang dari awal udah tutup, udah kunci, tidurlah kami. Nah, tanpa kami sadari Pak, ternyata kami dibangun sama Ustadz Pak Tua. Ayo bangun, udah mau subuh bangun gitu dibilangnya. Nah, sana wudu, ya kan. Aku bangun ngucek mata gini Pak. Wah udah jam 5 lewat deh, gitu kan. Ambil uduk, Cil kawannya udah diem ya. Nah kan, kenapa aku bilang diem? Supaya kami nggak menceritakan kejadian yang kami alami tadi nih, malam kedua ini tidur di musola. Udah yuk, ambil uduk lah. Ambil uduk, untuk ini mundur, nggak berani duluan. Aku duluan maju Pak, disorong-sorong. Kau udah tengok dulu, nanti ada gayung terbang, gitu dibilangnya. Gayung yang tadi aku bilang tadi waktu ngangkat. Ya kan, udah masuk, tengok dulu Pak. Kosong nggak ada apa-apa. Masuk, udah ngambil uduk kami. Uduk, sholat subuh bersama. Selesai sholat subuh, Ustadz Pak Tua pun bilang, sini dulu, ngapain pulang? Nanti aja tunggu terang, katanya gitu kan. Ya Ustadz, ya cerita-cerita lah Ustadz nih kan, itu tentang agama, ya kan, yang cerita tentang ini begitu gitulah, semua lah cerita. Udah sampai ngeteh kami tuh, sampai ngeteh, buat teh dulu di kantor tuh kan ada dispensernya, jadi buat teh berempat kami minum teh sambil cerita sampai jam 6. Pulang nggak ada terang, tutup semua, mati lampu semua, tulang. Salim kami bilang, Ustadz kami pulang. Kami udah sepakat tidak cerita sama Ustadz Pak Tua kejadian ini. Kami simpan untuk kami sendiri, untuk kami ceritakan nanti lagi, gitu Pak, ya kan. Nah, padahal ini pulang kami dapat itu masing-masing. Jam berapa Cil kumpul? Ya udah jam 11 lah, seperti biasa. Pulang lah masing-masing. Ya orang tuh enak Wak, di rumah tidur blek gitu kan. Jodohin lagi ya, sampai rumah tidur dak.
air tempat rumah tidur. Dan Pak Dedi sampai rumah tidur, aku enggak Wak, bantu lagi aku Wak, bantu istri Pak Rambi untuk buka warung, nyapu-nyapu, tugas aku yang seperti biasa lah aku lakukan Wak. Selesai semua udah, ya kan, aku mandi. Nah, mandi duduk dulu depan, ya kan, sama Kak Fitri biasa kan untuk nunggu warung sementara istri Pak Rambi menyiapkan sarapan. Udah selesai baru sarapan, cerita aku kan sama Kak Fitri nih, enak cerita di musola, enak Kak, sedap katanya gitu, dingin, gue bilang kan. Pakai sarung kau, udah aku bawa 2, gue bilang kan. Udah pakai kau lotion anti nyamuk, ada si air bawa. Sambil ngobrol, sambil ketawa-ketawa, sambil dipeluk-peluknya aku kan. Kak Fitri gitu gerem sama aku. Kadang aku dipeluk-peluknya padahal aku udah kelas 6 SD gitu, udah gede, merasa udah gede aku. Ya kan? Malu lah aku kan gitu. Udah bilang, Cil sarapan dulu. Nah, yuk sarapan ya Cil, kata Kak Fitri. Sarapan lah. Aku, Kak Fitri sama Mbak sarapannya kan. Mbak tuh kan kalau bangun gitu jam 6, setengah 7 dia bangun. Sarapan bersama. Selesai, Pak Rambi berangkat. Nah, Mbak Widi pun berangkat kuliah, ya kan? Tinggallah kami. Tinggal aku, tidurlah. Bilang, wah aku tidur ya Wak, ngantuk kali aku, ngantuk kali jam. Bilang, udah tidurlah sana kau. Di musola rupanya nggak tidur kau. Tidur Wak, cuma ya tidurnya kayak gitulah namanya di musola. Bilang, udah tidurlah gue ya. Masuk kamar, tidur. Nah, terbangunnya aku kok ada suara rame di rumah. Ternyata Wak, kawan-kawanku udah ngumpul di rumah, udah datang. Cuma nggak mau bangunkan aku gitu. Baru istri Pak Rambi bilang, Cil bangun, kawan kau datang gitu. Ya Pak, bangun aku, ya kan? Tuh, cek mata, gini. Buka pintu, cek, lo udah datang kalian weh? Iya. Ayo, Cil main-main yuk. Nanti lah aku cuci muka dulu lah. Mau kemana kalian? Nih, kata istri Pak Rambi. Sungai Wak. Kalian sungai aja kayak anak sungai aja kalian. Gitu lah. Gak apa-apa. Padahal kami rencana nih ya. Rencana ini mau nangkep buaya lagi ya kan. Dan aku bilang, wih jangan lupa. Apa Cil? Aku bawa brus, bawa odol, nah bawa sampo sama sikat. Nah sikat itu apa Cil? Udah di meja. Bawa lah. Pergilah kami ke pohon itu lagi Pak, pohon buah roda lagi. Duduk kami pantau dulu nih, ada nggak buaya lewat nih gitu kan. Rupanya ada buaya besar lewat. Diem aja kan. Kami dari atas tuh kan nampak Pak sungai besar itu kan. Udah, nah, itu turun kami telusuri gelaga tadi nih. Dapat lagi anak buaya yang kemarin. Kami tarik lagi lah. Gini berontak dia. Langsung kududukin, ku pegang, ya kan? Ini ku pegang, ku tutup gini mulutnya, ya kan? Berontak sama Dedi, dipegang ekornya. Udah, tahu apa? Gini kan tangannya. Kuikat lah tangannya ini pakai tali yang udah kusediakan ini, tali kaki yang diikat, udah dia nggak bisa apa-apa. Nah, ku buka mulutnya mangap gini pakai kayu. Kami cari kayu, ku paksa gini, tarik gini, udah ku ganjel, cek, jadi gini aja dia anak buaya ini. Lalu ku bilang, weh ambil air Din, sedikit Din. Cedoknya gini air, sampai apa Cil udah diem. Tahu aku mandiin, ku sampui anak buaya ini. Kami sampai ketawa-ketawa, kok gila kau idenya, udah biar kau sampui kasih sampo. Nah, kasih sampo, kami brus, badannya ini, sampai kami balik gini dia. Baru giginya Wak, yang gini kan mangap ya, ku gosok gigi mulutnya. Ku gosok, itulah kesenangan aku. Buaya aku buat main-main. So gini dah. Baru
ku lepas apa ini, kan kasihan dia kan Wak kalau di terlalu lama apa ini. Jadi nahan gini kan pakai kayu, digini kan nahan gini, terus air nahan bawah, ku angkat kayu ini nih, ku ambil kayu tengahnya, snack, dah itu lepas tuh, dah gini dia. Masih kami berus-berus lagi nih ekornya, diem aja dia ternyata Wak. Nggak berontak. Pelan-pelan aku buka tali tangannya nih sama, diem dia. Baru kami pukul gini apanya, pantatnya, baru jalan. Masuk lagi, udah seneng kami ya. Pokoknya itu aja kami buat main. Nah pulanglah kami situ kan, pulang biasa tidur lagi. Nah sorenya nih Wak datang mereka, bilang, "Cuman Cil, tidur lagi nggak kita di musola?" "Tidurlah." "Ah ngeri kali Cil, udah diem kalian. Sempet kalian cerita sama orang?" Bilang gitulah. "Nah, ini pengalaman kita, biar kita yang tahu sendiri cerita dari Pak Tua itu benar apa enggak." Aku bilang gitu. Ya Cil, nurut. Orang tuh nurut aja Wak. Seperti biasa lah Wak, berangkat kami ngaji, sholat maghrib bersama, sampai isya, sampai ngaji, taklim ya kan, taklim namanya. Nah Wak, tadi kan aku bilang tadi ya, cerita tadi aku diajarkan kol-kola ya. Kol-kola itu sebuah pelajaran tentang mengenai lafaz ya. Mungkin ya Wak yang punya ilmu agama, biasa hidup di pesantren atau lebih tinggi ilmu agamanya dari aku Wak, mungkin paham ya Wak. Oke. Nah malam ketiga ini kami minta izin lagi Wak, tidur di musola. Dibolehkan Wak. Nah tapi kali ini aku bawa senter Wak, tanpa sepengetahuan. Aku bawa senter kecil itu punya Kak Fitri. Aku bawa. Tidur kami, ketutup lagi jam 9 ya kan. Nah aku bilang kita jangan tidur dulu, kita lihat dulu apa yang kejadian ini. "Nggak tahu lah Cil, udah jam berapa nih, 10:30 katanya." "Udahlah tidur ayo." Tidurlah kami. Terdengar aku kuping itu bunyi jam 12, teng sampai jam 12 kali. Terbangun aku tengok jam di apa itu kan, tempat imam itu kan, di atas tempat imam itu kan ada jam. Nah ada jam di atas itu, jam 12. Terbangun aku sendiri, tengok aku kan. Ini lampu kan seperti biasa aku matikan Wak, cuma lampu utama kecil sama lampu imam tadi masih hidup gitu. Tengok lah Wak ya kan, nggak ada apa-apa ya kan. Baru aku bilang lah, udah tidur lagi aja lah gitu. Tidur aku lagi Wak, seperti biasa Wak. Tapi nggak lama setelah tidur Wak, kuping aku mendengar jam lagi, jam 1. Udahlah tidur, nggak ada apa-apa nih. Nah ketika aku perasaan aku nih kayak baru berapa menit, suara pintu itu terbuka lagi. Aku diam pertama, coba ngintip aku dari ini, dari kainnya tuh, kain sarungku gini, aku tarik dikit aja tuh ngintip gini. Nah ngintip, nggak ada orang lagi. Buka lagi lah semua, duduk aku pala, aku tengokin aja, aku biarin dulu pintu terbuka. Hawanya udah dingin ini, sampai akhirnya terbangun Ayar. Kok dingin kali Cil? Tengok lu, terbuka pintu kok diem aja. Kok buka pintu ya? Enggak, aku bilang. Buka sendiri, aku bilang. Dibangunlah kawannya taman akhir ini. "Ded, bangun Ded, bangun kami semua berempat. Yuk kita tutup pintunya, yuk." Nah, gitu kami melangkah, berapa langkah mau menutup pintu. Pintu itu tutup sendiri. Nah, udah mundur kami ya, mundur, kami diem aja. Nah, seperti yang aku bilang tadi Pak, aku merasakan seperti ada orang yang melangkah gitu. Nah, bilang, perhatikan tempat imam itu, perhatikan, ya kan? Kami tengoklah, jelas Pak, ambal yang tadi yang ada di tempat mimbar orang khotbah, ya kan? Jelas Pak terlentang gini Pak, snap, bergerak sendiri. Udah di situ kami tengokin,
ya kan Wak. Nah, berapa lama aku bilang, weh, kayak ada orang sholat di situ. Dibilang Dedi, apa ini? Dibilang jin, kata Pak Tua. Bisa jadi, aku bilang kan, tapi dulu kita tengok dulu. Judin nggak boleh nengok Wak. Dekat aku nutup kepala gini, tutup sarung kepalanya. Cuma aku, Dedi sama Air yang merhatikan. Udah selesai, kami merasakan selesai itu lagi Wak, ambalnya itu yang balik lagi lipatan tadi, balik ke situ lagi. Udah, aku bilang Glendim aja, ini pasti pintu terbuka lagi. Bener Wak, nggak berapa lama buka lagi pintu. Hawa dingin tuh masuk. Bus. Bilang, keliling kita. Janganlah Cil, katanya. Kata Dedi kan. Ini aja, udah diem aja, aku bak senter nih. Loh, kok bak senter? Katanya, iya. Ayo, kata Dedi. Senang dia aku bak senter kan. Udahlah, ayo. Pertama kami begini, Jodin kan gini aja, nggak tahu kami pergi ya kan. Gitu mau keluar, woi kok lari dia. Pulang ganti ke lampu, keplai ke kami. Udah diem, jangan bising, musola bilang. Udahlah kami patroli Wak. Kami keliling lagi tadi pakai senter. Senter di luar tuh namanya kebun sawit ya Wak ya. Ya gelap, nggak ada siapa-siapa. Senter itu sampai nyenterin musang lah terakhir. Ada musang weh, musang. Nah, keliling kami sampai ke belakang tempat imam itu, muter kami, nggak ada siapa-siapa. Nah, ya kan? Sampai kami balik lagi ke tempat kamar mandi, ya kan? Itulah, matikan senter. Aku sama Dedi masuk duluan, ngecek. Nah, kami cek dulu di kamar mandi wanita nih, nggak ada apa-apa, aman. Masuk ke kamar mandi laki-laki inilah, keran tiba-tiba terbuka satu. Asli Wak, di mata kami itu keran tempat air wudhu terbuka, keluar airnya Wak. Dedi sampai mundur nabrak dinding itu, bubak katanya. Dinding tenang, bilang, apa Cil? Tengok itu Cil. Aku berani sendiri lah Wak, mati kan Wak. Ya enteng Wak, mati airnya. Gitu aku mundur Wak, tuh keluar, dengar lagi suara air. Tengok lagi, terbuka Wak, ada belah sana tuh keran lagi, terbuka, tutup lagi ya. Dedi lari keluar, tinggal aku di dalam. Ditinggalnya aku di kamar mandi, orang tuh di luar bertiga. Udahlah, aku cek lagi ke dalam, nggak ada. Nah, ketika aku balik, gayung yang di bak tadi nih kembali bergerak. Nah, seperti orang ngambil wudhu. Aku kali ini aku nggak mau ku ganggu, nggak mau ku dekati, nggak mau ku ambil. Ku perhatiin dulu Wak. Otak nalarku ini penasaran, aku ini mimpi nyata atau ini dinamakan jin. Aku bilang gitu. Aku perhatikan aja, aku perhatikan. Jelas air itu tumpah dari gayung, dan gayung itu bergerak ngambil air lagi Wak. Selesai. Nah, udah selesai. Di situ aku pas berdiri tegak, terasa badan aku kayak diantem angin gitu, daks gitu, angin yang dingin. Sampai aku merinding Wak. Mengingat cerita itu, jelas aku terplongo Wak. Kok kayak ada angin yang dingin menabrak badanku, buah gitu. Balik aku laku ke belakang, nggak ada siapa. Keluar aku Wak. Keluar, bilang, weh, ayo. Ku tutup lah pintu kamar mandi nih. Ayo masuk. Masuk loh kami buru-buru. Tutup lagi pintu. Apa ini? Apa namanya? Musola tadi, pintu masuk. Ku kunci, cek. Padahal ku kunci tadi, tapi bisa terbuka. Nah, tidurlah kami kan. Tidur kami. Di sini di malam 3 inilah aku bisa merasakan dan melihat sesuatu yang menyeramkan. Karena apa Wak? Nah, kembali ke laptop Pak ya. Seperti yang aku katakan tadi, disinilah aku menampak sesuatu yang menyeramkan. Saat aku tertidur itu Wak ya,
masih didengar aku itu lonceng jam kembali, teng teng. Nah, di sini aku tidak bangun secara langsung. Ku buka sarungku dikit dulu lagi. Nah, ku pandangi arah dekat imam. Ya kan, ku tengok gini. Nah, ambal itu kembali tergelar. Cek. Nah, jelas, Pak. Jelas seperti ada orang yang duduk berwarna putih. Tapi putihnya seperti kabut, tidak jelas gitu, seperti kabut, Pak. Ku tengokin aja, Pak, ya kan. Jelas nggak nampak apanya, mukanya nggak nampak karena tutupan seperti gini. Nah, duduk bersila, Pak, di situ. Aku ngintip ini, betul sih. Ku tengokin aja dalam hati aku, Pak. Masa hantu masuk musola gitu aku, Pak. Kawan-kawan belum kubangunkan ini karena pasti jelas mereka ketakutan kalau bisa melihat karena aku jelas nampak ya sesuatu wujud putih, serba putih tapi seperti kabut, Pak. Wujud itu tidak, gimana dibilang, Pak, ya, wujudnya itu enggak seperti wujud manusia gini kasar gitu, enggak, Pak. Kabut lembut gitu, tapi berbentuk seperti orang duduk bersila. Nah, perhatikan, karena aku ngintip gini, Pak. Nah, nggak lama wujud kabut ini berdiri. Ternyata dia melakukan sesuatu pergerakan sholat. Jelas, Pak, rukuknya, sujudnya, iktidalnya, atahiyatulnya, sampai terdengar suara salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 2 kali terdengar aku tuh, Pak. Cuma aku kan masih kecil, nggak tahu, belum kesambut, diam aku. Jelas dia itu berdiri, kabut itu hilang, tapi aku merasakan masih ada sesuatu yang bergerak, gitu. Mataku tuh terus mengikuti, Pak. Nah, karena aku tahu arah gerak itu kemana, ku pandang pintu, Pak. Ternyata benar, pintu itu terbuka. Nah, semenjak pintu terbuka itulah udara dingin masuk. Udara dingin asli biasanya hawa cuaca masuk dingin. Kawan-kawan bingung. Dingin kali, Cil. Kau yang buka pintu. Udah diam dan enggak. Nanti tutup, Pak, sendiri, Pak. Tutup. Di situ aku nggak tidur, Pak. Satu malam itu nggak tidur untuk membuktikan siapa yang masuk malam-malam di tengah malam di musola ini. Kubuktikan dengan sendiri, ternyata jelas ada jin di dalam musola. Jelas, tapi jin ini yang mungkin diceritakan sama Pak Tua bukan jin ifrit, tapi jin muslim. Di sini aku baru percaya bahwasanya ada jin yang sholat, gitu. Udah sampai pagi, aku bilang sama kawan-kawan, tadi malam aku nengok jelas ada yang sholat di imam itu. Berarti benar kata Ustadz Pak Tua, kita nggak boleh tidur tempat imam, nggak boleh kita tidur di pintu masuk. Ternyata dia mungkin marah kau dipindahkan. Bilang gitulah. Udah pulang, kata Ayar kan. Nanti Dedi ngapa? Dibilang Dedi lah, mana ada aku bangun. Jelas-jelas aku tidur. Aku belum tidur. Awalnya terang-terang gitu. Gitu kebangun kok tiba-tiba udah ada kelihatan, terus aku di kamar mandi, kata Dedi. Tapi, Pak, di zaman aku kelas 6 SD ini kan karena nggak ada kamera, nggak ada bisa untuk ngerekam, untuk membuktikan gitu, Pak. Tapi hanya kamera mata yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan otak untuk bisa mengingat sebuah kisah untuk bisa diceritakan di dalam channel aku ini, Pak. Nah, ini sebenarnya cerita asli dan nyata, Pak, ya kan?
sebuah musola kecil yang di tengah sawitan. Ada jin yang sedang sholat. Setelah itu Pak, kami pun seperti biasa nongkrong di pohon buah roda, menceritakan ini. Ku bilang cerita sama kawan ini, kok nggak bangunin kami Cil? Nanti kalian takut, kau lagi deh, nanti kau takut. Udah gini aja, ini malam terakhir kita tidur di musola, ya kan? Kebetulan malam terakhir ini malam Jumat Pak. Aku bilang ini malam terakhir ya, bilang. Habis itu kita jangan tidur lagi musola, bilang. Kenapa Cil? Nah, nanti ada sekali aja, jangan sering-sering gitu. Oke lah, kembalilah kami Pak, ya kan? Di malam keempat ini kami pun tidur. Aku bilang, kalian jangan tidur dulu. Apa bangun lah Cil, ngantuk kali ya kau. Gini-gitu lah kawan-kawan semua kan. Jam 10:30 tuh nggak ada yang tahan dah, merem, dem. Aku nggak ada tidur, duduk gini dulu. Sampai jam 12 bunyi, jam bunyi. Teng, sampai 12 kali detik jam itu berbunyi. Kalau dibilang tuh suaranya tuh, bayangin aja Pak, disunyi senyap suara teng, kayak di film-film Suzana itu. Bisa Wak bayangkan ya Wak ya, situasi pada saat itu yang aku ceritakan. Seandainya Wak yang berada di posisi aku itu gimana? Dah, aku gak tidur nih Wak. Aku tengok aja, aku mau buktikan ini. Nah, sampai jam detik itu berbunyi jam 1 malam. Teng. Nah, di sini aku baru duduk, ya kan, bersender di sudut. Aku perhatikan pintu itu. Aku bilang, kalau gitu pintu terbuka, aku bangunkan kawan ini. Nggak lama aku ngomong Pak, kembali pintu itu terbuka. Jelas suara pintu terbuka itu terdengar Pak. Aku bangunkan lah, aku tunjang orang ini. Dang. Bangun semua, duduk. Apa Cil? Tengok itu pintu itu buka sendiri. Aku nggak ada gerak, aku bilang. Bangun itu duduk semua kan, diam kalian, jangan ada yang bising. Kalian perhatikan ambal itu ya, aku bilang. Ambal tempat imam itu. Kan biasa tuh Pak, kalau sholat kan tempat imam itu kan ambal dasar tuh masih utuh, tapi ambal kedua untuk imamnya itu kan dilipat. Nah, jelas di mata kami Pak, ambal itu bergelar gini sendiri. Zap. Baru kayak ada suara halus sedang membacakan Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu kami dengar Pak. Ternyata ada sautan aminnya nih, seperti ramai. Mereka terdiam. Si Judin langsung nyungsep di tempat pundaknya Dedi, ditutup sarung. Dedi, ayat aku melongo mendengar suara itu. Aku bilang, ya, asli sholat. Nah, kelang nggak berapa lama Pak, kabut itu muncul kembali. Nah, disinilah letak Dedi dan ayat ketakutan berat. Wujud duduk tadi bersila, kabut putih tuh, dengan kepala tertunduk gini. Dedi langsung nyungsep, cup tidur, susul ayat. Judin apalagi nyungsep di antara mereka tuh. Aku duduk diam Pak. Aku perhatikan Pak sampai selesai. Aku mau tahu. Nah, tapi aku nggak berani mendekat. Tak kenapa Pak. Mungkin perasaanku takut mengganggu atau gimana, atau aku tidak sopan kalau aku mendekat.
perhatikan Wak, seperti dia sesuatu atau berzikir gitu Wak. Karena terdengar sayup-sayup suara la ilaha illallah, la ilaha illallah. Suaranya nggak satu Wak, lebih dari 5. Karena aku masih kecil belum tahu aku Wak yang namanya zikir dulu. Cuma aku terdengar, aku cuma la ilaha illallah gitu. Ternyata Wak, inilah jin yang sedang berzikir menyebut lafaz Allah dan sholat tengah malam. Nah, sampai selesai nih Wak, seperti biasa ketika kabut itu berdiri, hilang seketika. Dan kurasakan angin yang lain, bukan angin dari angin dingin dan sejuknya dari alam, bukan. Aku tahu arah dia kemana. Kubangun nih kawan-kawan, udah siap, padahal udah nggak ada, istilahnya masukku, mereka nggak bisa lagi melihat gitu. Aku bilang, tuh tengok pintunya Wak ya, ketutup kembali. Cek, kita cek, bilang jangan takut tentu kan. Diri aku sendiri Wak jalan, ku cek pintu ini karena aku yang kunci, jelas asli terkunci Wak. Bayangin aja, coba Wak bayangi, percaya nggak Wak kalau ada jin yang sholat? Nah, setelah itu aku tidur lah Wak, nggak peduli lagi ya. Kejadian ini kan udah 2:30 sampai jam 3 itu tidur aku. Kawan-kawan aku nggak bisa tidur, ngoceh. Aku tidur nih, denger mereka aku ngoceh. Aku gitu Wak, tidur mataku pejam gini, walaupun lelap, kuping aku bisa mendengar sesuatu walaupun aku terlelap. Sampai Ustadz Pak Tua datang, ayo sholat, bangunkan kancil itu, kok tidur aja dia ya. Tapi kawanku nggak berani ngomong Wak, karena ada janji jangan cerita dulu. Oke, karena sholat lah kami. Nah, selesai sholat subuh, seperti biasa ya, Ustadz Pak Tua menyediakan kami teh manis. Buat teh manis dari kantor, saya cerita kan. Sampai kapan kalian mau tidur di musola? Enak ya? Enak start gitu, ya kan? Senyum, senyum kami lah ya kan. Lalu, apa yang kalian rasakan di sini? Jujur aja, katanya. Tunduklah, si Dedi tunduk kan, Ayar tunduk, Judin tunduk, aku pun tahu ikut tunduk. Ngomong aja apa yang terjadi, pokoknya Ustadz nggak mau sesuatu yang ditutup-tutupin. Ustadz tahu, dibilangnya. Kancil ngomong, kau biasanya yang berani. Gitu sih gue. Ya Ustadz, gue bilang. Ayo cerita. Ku ceritakan lah Wak. Kamu Ustadz gini Pak Tua, Ustadz Pak Tua, malam pertama Pak Tua ya, tidur di musola ini, ada babi hutan jalan. Aku bilang kan, itu biasa, untuk kan gerombolan kan Cil. Iya, nyebrang sana gitu. Lalu apa lagi Cil? Nah, pintu ini Ustadz, pintu ini terbuka tertutup sendiri, terbuka terus, padahal aku ganjil batu bata Ustadz. Aku bilang, nah Ustadz bilang apa, jangan tidur di depan pintu. Gitu aja jawabannya. Lalu apa lagi Cil? Bilang, malam kedua kami melihat kamar mandi air keran itu hidup, sama gayung itu berdiri melayang gini, nyiduk air. Aku bilang, nah udah jelas kan, kata Ustadz Pak Tua. Siapa yang melihat itu? Awalnya kami, cuma kawan ini air, dia bilang kami lari takut, kami tinggal kancil di dalam. Loh, jadi kawan kok kayak gitu, nggak boleh, kata Ustadz Pak Tua. Apalagi Cil? Malam ketiganya, itulah aku melihat kayak bayangan putih seperti kabut berdiri di tempat imam itu. Nah, itulah yang Ustadz bilang, katanya. Tapi Ustadz, kenapa Dedi tidur di situ
kami temukan, kami jumpai di kamar mandi. Aku bilang gitulah. Nah, Dedi sadar nggak? Enggak. Kami sangka Dedi itu ngigo atau kencing, nggak tahan ngantuk tidur tuh. Oh gitu, kata Ustadz Patua. Kalau apa lagi Jel? Ceritakan semua. Nanti Ustadz jelaskan. Gitu. Ceritakan lah. Dan tadi malam jelas. Aku dan kawan-kawan nampak wujud itu tadi. Dan yang jelas anehnya Ustadz Patua, apa aja? Aku mendengar kayak ada orang sholat rame di satu ini sama tempat imam. Dan nampak kayak kabut tadi itu. Terdengar kami itu lafaz. Gimana Ustaz ngomongnya itu ya? Aku bilang, kau masih kecil kan nggak tahu tua ya. Ini Allah Allah bukan gitu, la ilaha illallah. Itu Ustaz. Sama Al-Fatihah. Aku bilang gitu. Oh, udah, itu aja. Udah, aku malam tadi nggak tidur, aku bilang. Sampai sekarang ini belum nggak tidur, aku bilang. Baru ceritalah Pak Tua. Nah, gini ya anak-anak ceritanya. Kenapa Ustadz Pak Tua cerita kalau tidur di musola atau masjid dilarang tidur di dekat pintu masuk dan tempat imam, dan tidak boleh tidur di saf pertama di dekat imam. Nah, seperti Ustadz bilang tadi, jin itu ada dua, jin ifrit dan jin baik, jin muslim. Nah, kalau jin ifrit takkan berani dia masuk ke musola atau masjid selagi masjid dan musola itu ada yang sholat. Nah, tapi jin muslim ini dialah yang ketika tengah malam sunyi tidak ada yang sholat, mereka lah yang mengisi dan mereka lah yang beribadah. Karena jin muslim ini takut berbuat dosa, selalu mengingat katanya. Jadi yang kalian lihat itulah jin. Tapi kalian jangan takut, karena jin muslim ini tidak mengganggu dan tidak mau mengganggu manusia. Kayak gitu. Oh gitu Ustaz. Ya nggak apa-apa kalian tidur sini. Jadi kan dia tahu, ya kan. Yang penting kalian tahu larangan-larangan itu ya. Nah, makanya nggak boleh tidur tempat imam. Dedi itu dipindahkan karena apa? Jin itu mau sholat. Ditengok dia tidur, dipindahkan lah. Namanya jin bisa bergerak seperti angin. Oh gitu Ustaz. Patut aku tuh kok waktu di kamar mandi Ustaz kayak ada angin nabrak gitu. Dia itu bergerak ketika ngambil air wudhu. Kau berdiri situ aja bukannya minggir. Ya namanya nggak tahu aku Ustaz, nggak nampak. Bilang gitulah. Makanya kok seperti tertabrak angin. Dan Dedi pun dipindahkan kamar mandi. Bukan Dede aja dulu, Ustaz aja hari itu dulu sering tidur di musola ini. Sampai dulu tuh Ustaz kasih challenge dia atau tantangan, ke bahasa Indonesia itu tantangan ya. Suruh tidur dekat bedok. Bilangnya bedok samping itu. Suruh tidur situ sama Ustaz ajar itu. Lalu Ustaz apa terjadi? Pindah dia. Pindah di mana dong? Sana di blok 8 pindahkan sampai dia bingung, bangun dia di sawit-sawitan bukan di musola. Nah, kenapa sesuatu yang dilarang atau mungkin sesuatu tempat jangan pernah dibantu. Oke, tapi ini pengalaman kalian, apa-apa. Yang penting kalian semua belajar ngaji yang betul-betul belajar ngaji supaya kalian tidak takut dengan hal-hal seperti itu. Udahlah sampai cakup kami sampai jam 6. Tak izin lah kami pulang lah kami. Salim dengan Assalamualaikum, pulang. Nah, pun kami bilang kami nggak tidur lagi karena udah mau seminggu kan. Sabtu Minggu kan, Senin udah masuk sekolah. Nah, jadi nggak tidur masjid lagi lah, tidak tidur musola lagi nih. Udah tak izin, oke. Nah, Sabtu libur kalau ngaji. Malam Minggu itu libur, jadi nggak ngaji. Nah, sampai rumah lah kami kan. Di warung, suruh sampai rumah aku nih kan. Sampai duduk warung, loh kenapa kalian? Pancil matamu kok
ngantuk aku Wak, nggak tidur di musola. Aku bilang banyak nyamuk. Betul, kau nih aneh aja kau tidur musola aku nggak tidur. Iya, ya kan. Udah sarapan? Belum lah. Tapi tadi minum teh manis saja. Udah sarapan sana kalian dulu, seperti sana. Sarapan kami berempat. Situ kami serem juga ya tidur di musola. Cil, kau tidur dulu. Kami nanti pulang. Kita biasa kumpul ya. Ya. Nah, Wak, tidurlah aku ya. Udah aku bantu nih. Seperti biasa ya, aku dan kawan, selagi ada kawan aku bantu nyapu, beres-beres ya kan. Nyapu rumah, tetap aku nyapu rumah Wak, walaupun aku laki-laki. Sambil kuberesi warung, ternyata udah pulang kawan-kawan, aku tidur. Dah jam 11 kemudian seperti biasa lah Wak, datang kawan-kawan kumpul lagi. Aku udah dibangunkan, udah selesai. Kami permisi lagi, biasa masih masa libur 2 hari nih ya kan. Sabtu dan Minggu masih ada lagi hari libur, main-main aja kami melalak Wak. Nah seperti bisa, kita tangkap lagi buaya. Kok ada sampo Cil? Ada, masih ada aku sampo. Aku bawa brus lagi semua, pakai odol lagi kan. Ditanya Istighfar Rame, kau ngapain bawa odol Cil? Mandi-mandi di sungai Wak, mau sikat gigi, mau sampoan gitu alasan ya kan. Ya udah, yang macam-macam ya. Pergilah ke sungai. Seperti biasa ya, tempat base camp kami jadinya itu pohon buah roda yang seram itu. Diri kami pantau dari atas. Ada Dad, belum masuk deh, belum ada itu. Mau sampai berapa lama sampai cerita nampak dia nih, itu dia buah yang kemarin. Kami tandanya buah kemarin karena apa? Kami berus pakai sampo, jadi kulitnya tuh bersih gitu. Jadinya bersih. Udah, kami tangkap lagi lah. Herannya ini buayanya nggak ngelawan lagi, ya kan? Kudu doi pun tangannya nggak merontak, mulutnya pun diem aja gitu, ya kan? Baru biasalah kami mandiin, kami sampuin ini buaya ini. Wah senang dia. Aku balikkan gini, aku gelitik-gelitin putih-putih tuh. Gini goyang-goyang gini dah, aku gelitin. Aku tarik tangannya gini, apa mulutnya, baru Judin ngasih kayu gini kan, atas bawah jadi bermangap, aku kasih cagak. Seperti biasa aku sikati giginya. Aku sikati gini. Nah diam. Dan tuh lepas gitu lagi, kami pukul pantai nggak mau pergi ya. Aku bilang, gimana nih kita kasih makan, kita piara, kita buat mainan. Aku bilang gitulah, tapi jangan kita bawa pulang. Mau nggak dia nih bukti nggak pergi dia. Ditarik sama Judin gini, diem aja dia anak buaya ini. Nah kan, udahlah kelenteng aja ya. Aku cari lawak, cari ruak-ruak kami. Cari gelaga-gelaga itu kami tangkap ruak-ruak. Nah dapat 2 ekor, kami kasih makan ya Wak, dimakan sama dia. Tap. Nah senang dia itu kenyang pigi dia. Deng. Nah disinilah Wak ya, semenjak itu kami terakhir jadi memelihara buaya ini. Akan aku ceritakan kisahnya nanti ya. Aku melihara buaya sampai besar buayanya, dan dia tuh nggak pernah ngelawan, nggak pernah marah, nggak pernah apa, selalu nurut dengan perintah aku Wak, buaya ini. Dan nanti aku kasih cerita namanya, kuberi nama buaya ini di cerita selanjutnya, oke? Nah Wak, sampai di sini dulu cerita horror story, kisah nyata yang aku alami sendiri Wak ya, dalam sebuah judul tadi Wak ya. Ketika aku dan teman-temanku pengalamannya tidur di musola, ternyata di musola ada jin yang kami jumpai atau kami alami dengan wujud yang putih seperti kabut, dan mereka sholat dan berzikir di musola. Ini jelas Wak ya, ternyata inilah pengalaman aku tidur di musola untuk pertama kalinya. Karena di musola itu ternyata ya tidak tenang-tenang gitu Wak. Ternyata makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain manusia, selain setan, selain hantu, selain iblis, ada juga jin.
Dan jin ini ternyata diciptakan Allah Subhanahu wa taala juga ada yang beribadah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah namanya jin muslim yang aku ketemui dan aku lihat jelas nyata di musola ini. Tapi Pak, ini baru pertama kali aku tidur musola. Kadang aku pun kembali tidur di musola. Sampai di sini dulu ya cerita horror story kali ini, sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri. Semoga cerita horror story kisah nyata yang aku alami sendiri ini menjadi sebuah hiburan kepada uak-uak semua sana ya, dari Sabang sampai Merauke bahkan dunia, bisa untuk menghibur. Saya ucapkan terima kasih kepada Wawa yang sudah terus menonton cerita horror story kisah nyata yang aku alami sendiri sampai selesai. Dan sini saya mengucapkan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inti dari cerita ini, Wak, kalau kita tidur di musola, janganlah kita melanggar suatu pantangan-pantangan menurut muslim atau agama Islam kita sendiri ya. Nah, karena apa? Ternyata selain kita yang beribadah di tempat ibadah musola atau masjid, masih ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala berupa jin. Tapi jin inilah jin baik atau jin muslim. Ya Pak ya. Jadi kalau kita tidur di musola atau di masjid, jangan sekali-kali tidur di tempat imam dan pintu masuk ke dalam. Oke? Karena apa? Itu mengganggu mereka masuk dan mengganggu mereka untuk beribadah. Oke ya, sampai ketemu di cerita horror story kisah nyata yang aku alami sendiri selanjutnya. Saya akhir kata mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di part selanjutnya dari M360 channel.